Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup
melakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu bagi kami. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 14 ayat 38 firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudaraku, seringkali ketika kita harus menghadapi masalah hidup, maka tidak jarang kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Apalagi kalau masalah hidup yang kita hadapi itu berkaitan dengan keinginan diri yang belum bisa kita capai. Nah, saudaraku, tidak jarang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, ada begitu banyak orang, dalam hal ini anak-anak Tuhan atau orang percaya, yang pada akhirnya seolah-olah mempersalahkan Tuhan karena mereka menganggap doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal, saudaraku, mereka tidak pernah mau menyadari bahwa setiap persoalan hidup yang terjadi seringkali itu adalah akibat dari keinginan diri mereka yang tidak terkontrol, saudaraku. Itulah kenapa kita juga harus memeriksa diri kita pribadi lepas pribadi. Kita harus jujur memeriksa diri kita. Jangan-jangan hidup kita juga seperti itu. Kita selalu mempersalahkan Tuhan. Nah, ini artinya, saudaraku, jika kita tidak bisa mengontrol keinginan diri kita yang penuh dengan kedagingan, maka hal itulah yang akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 14 firman Tuhan katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus berjuang, ya. Kita harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan baik. Tidak ada cara lain untuk bisa mematikan keinginan diri kita selain kita harus memaksa diri kita untuk belajar mengingini Tuhan saja. Ya, jadi di dalam hidup ini kita harus terus memaksa diri kita untuk mengingini Tuhan saja lebih daripada apapun dan siapapun. Dan ini harus menjadi prinsip hidup kita yang baru. Ya, kita harus berpikir bahwa tidak ada yang dapat membahagiakan diri kita selain Tuhan.
Apapun kesenangan hidup dunia tidak dapat membahagiakan diri kita selain Tuhan saja. Nah, mengapa kita harus belajar untuk mengingini Tuhan saja? Karena keinginan seperti inilah yang akan membawa kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, saudaraku. Ya, kebahagiaan yang tak akan pernah hilang. Jadi sekarang saudara mau pilih yang mana? Mau memilih kebahagiaan yang hanya sementara di dunia ini atau kebahagiaan yang abadi yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan saudara? Saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, masalah hidup itu pasti akan tetap ada. Tantangan hidup pasti akan ada, ya. Persoalan-persoalan hidup pasti akan tetap ada. Namun demikian, seberat apapun masalah hidup yang kita hadapi, ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya kerinduan hati kita, satu-satunya keinginan diri kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi, saudara, kita tidak perlu takut kalaupun ada masalah hidup. Sebab seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin melekat dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan itu. Ini artinya tidak ada masalah hidup yang tidak dapat kita tanggung, ya, atau tidak dapat kita selesaikan. Sebab ketika kita mau hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, maka Allah akan melindungi kita dari semua pencobaan yang kita alami, apapun itu, ya, apapun itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saat ini kita sudah tidak boleh lagi menambatkan hati kita terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia. Sebab sebagai orang percaya kita tahu benar bahwa waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Apakah hidup kita saat ini sudah berkenan di hadapan Bapa di sorga atau belum? Itu yang harus kita perkarakan. Kenapa? Karena kalau waktu hidup kita di dunia ini begitu singkat, maka seharusnya kita mempersiapkan hidup kita saat ini hanya untuk menanti-nantikan Tuhan saja. Tidak untuk yang lain, tidak untuk kesenangan dunia ini. Nah, dengan demikian kita juga akan berjuang untuk hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Dan hal itu harus kita lakukan dengan tekun, saudaraku. Harus tekun, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 firman Tuhan katakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara perhatikan itu. Jika demikian, maka kita tidak perlu takut lagi menghadapi persoalan hidup apapun itu, ya. Karena kita tahu ketika kita hidup menuruti firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita untuk menghadapi semua persoalan hidup itu. Nah, saudara, Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, sebagai orang percaya, kalau kita tidak serius mempersiapkan diri kita saat ini hanya untuk menanti-nantikan Tuhan saja, maka kita akan digiring ke dalam kegelapan dunia yang semakin dalam. Dan pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti atau di balik kematian nanti, kita baru akan terkejut kalau Tuhan berterus terang dan berkata, Tuhan tidak pernah mengenal kita. Dan itu artinya kita harus terbuang ke dalam kegelapan abadi di dalam api neraka.
saudara secara pribadi, saya berjuang untuk ini. Saya tidak tahu saudara bersedia atau tidak, tetapi saya mau katakan, jangan bermain-main dengan hidup ini. Berubahlah, bertobatlah, ambillah keputusan saat ini untuk hidup serius, menanti-nantikan Tuhan saja. Persiapkan dirimu sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Saat ini kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Dan kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kami tidak mau lagi Tuhan mengingini akan dunia ini. Kami mau benar-benar mengingini Engkau saja lebih daripada apapun. Dan kami percaya Allah Roh Kudus akan berkenan menuntun kami ketika kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, membimbing kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kerinduan kami hanya satu. Ketika waktu-Mu tiba bagi kami, Engkau menemukan kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, selama kami masih hidup di dunia ini, kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dan saat ini ya Bapa, kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hati kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah kehidupan kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.